Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali di renungan pagi di Jumat hari ini dengan penuh ungkapan syukur lewat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita akan masuk dalam renungan pagi, namun sebelumnya mari sama-sama kita merendahkan hati kita untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat karunia anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh kami rasakan hingga sampai pagi hari ini. Di hari ini Tuhan kami bersyukur, karena ketika kami beristirahat malam, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami, sehingga kami boleh ada. Kami boleh diberkati, disertai Tuhan. Dan pagi hari ini nyata benar bahwa Tuhan masih sayang kepada kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Kami yang akan beraktivitas, kami yang akan melakukan tugas pekerjaan kami. Tuhan yang berkati dan sertai. Namun terlebih dari itu Tuhan, sebelumnya kami ingin berlandaskannya dalam firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 23 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-16. Ulangan 23 ayat ke-15 hingga ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingatkah kita di hari ini kita bersyukur kita bisa masuk, kita bisa ada sampai di bulan Oktober. Saat ini adalah hari pertama di bulan Oktober. Ingatkah kita akan peristiwa penting yang terjadi satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 September tahun 1965. Begitu banyak pemberontakan. Ada TNI, Polri, bahkan warga pun juga banyak yang meninggal. Nah, hari ini kita memperingati tentang Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin saudara dan saya bertanya, ada apa memang dengan kesaktian Pancasila pada tanggal 30 September 1965? Nah saudaraku, saya membaca, menggali kembali, saya belajar, ternyata terjadi sebuah peristiwa gerakan 30 September atau yang sering disebut dengan gerakan G30S PKI. Nah, peristiwa ini tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini mengenai siapa pendorongnya dan apa yang melatar belakangi peristiwa gerakan 30 September ini terjadi. Setelah saya membaca tentang peristiwa ini, ternyata ada pihak militer dan kelompok keagamaan terbesar pada saat itu yang mayoritas pada saat itu menyebarkan kabar bahwa peristiwa itu adalah upaya PKI untuk mengubah pokok-pokok Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi pokok-pokok Pancasila, 5 silanya, sila 1 sampai 5 itu mereka hendak ganti dengan ideologi komunis untuk kepentingan pribadi. Tetapi perlawanan PKI tersebut ini tidak berhasil. Tidak berhasil dan dianggap bahwa memang Pancasila yang kita punya begitu sakral dan begitu sakti. Mereka tidak berhasil. Pancasila tidak bisa digantikan oleh paham apapun, meski ia akan dirusak dan dirubah oleh pihak PKI pada saat itu, saudaraku. Karena itulah ini menjadi momen penting untuk kita rayakan, untuk kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana banyak orang ingin mengganti ideologi karena paham mereka masing-masing, karena mereka menganggap mereka adalah yang terbesar pada saat itu, tapi ternyata tidak bisa. Sakralnya Pancasila tidak bisa diganti, dirubah oleh salah satu pihak atau kelompok. Diperingati dan dikenang karena pada saat itu banyak pejabat tentara TNI Indonesia yang berduka karena kehilangan. Mereka gugur, mereka hilang secara tiba-tiba karena mereka pahlawan yang berjatuhan. Mereka mau untuk melakukan tugas melindungi Pancasila.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pancasila dalam kekristenan bisa dikatakan sebagai pedoman kita dalam kehidupan bangsa. Ketika kita percaya bahwa Alkitab adalah pedoman kita untuk hidup dalam spiritual kekristenan, maka Pancasila pun kita bisa jadikan itu sebagai Injil untuk kita bisa melakukan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita. Mari kita lihat kelima silanya bersifat adil dan tidak ada untuk kepentingan pribadi. Nah, lewat peristiwa G30 SPKI tadi, Pancasila dianggap sebagai jawaban yang menyelamatkan dan memulihkan bangsa ini. Karena kelima silanya, kalau kita terapkan, kelima silanya itu menjamin perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dari agama apapun, suku apapun. Semua tatanan kehidupan Indonesia sudah dilindungi oleh Pancasila. Dan demikian juga pada pembacaan kita di pagi hari ini. Bacaan kita hari ini menuliskan perintah-perintah Taurat. Taurat yang memberikan kemurahan dan melindungi kaum yang lemah, kaum yang tertindas, asalkan mereka yang dilindungi bukanlah orang jahat. Yang dilindungi adalah mereka yang miskin, mereka yang lemah, dan para pekerja atau dalam artian seorang budak. Nah, perintah-perintah ini menuntut bangsa Israel untuk menaati peraturan ini sesuai dengan ketetapan Allah. Kita bisa baca di pasal ayat yang ke-15 sampai ke-23. Dengan mereka menaati ketetapan Allah, mereka memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang yang lemah dan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian pembacaan kita hari ini adalah perlindungan kepada budak. Ada budak yang melarikan diri dari tuannya karena ia diserang dan ia ingin dikembalikan kepada tuannya yang lama. Tuannya yang lama tidak berbuat baik sehingga para budak itu melarikan diri. Nah, ini adalah langkah kemanusiaan. Langkah kemanusiaan sebab orang budak pun juga dia adalah manusia. Bahkan dia akan menghadapi penghukuman kalau dia akan diserahkan kembali kepada tuannya. Maka perintah ini datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas pada pembacaan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, perintah-perintah Taurat dalam bacaan kita hari ini melindungi kaum yang lemah. Jalan dengan bagaimana kita melihat semangat kita mempertahankan bangsa Indonesia lewat mempertahankan Pancasila. Kemudian ada pertanyaan untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai gereja merespon? Sebagaimana harusnya gereja tampil sebagai teladan? Dan kita sebagai gereja dapat berperan untuk melindungi bagi sesama? Kita bisa bertanya itu dalam diri kita sendiri. Gereja di sini bisa dalam lingkup persekutuan yang besar antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Atau juga kehadiran kita sebagai gereja yaitu umat yang percaya kepada Kristus, pribadi kita lepas pribadi. Untuk kita bisa menolong, melindungi saudara sesama kita yang butuh pertolongan. Mereka yang lemah, mereka yang butuh ditopang dan dibantu. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saya bertanya kepada diri kita sendiri. Saya merefleksikan apakah memang kita sudah mampu memperlakukan firman Tuhan untuk merealisasikan, untuk melindungi sesama. Ya saudara, contoh kasus nyatanya. Mungkin kita sudah pernah mendengar. Dan ini sangat booming di kalangan teman-teman saya yang ada di teologi. Dan nyatanya adalah kasus di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Human trafficking atau yang kita sebut dengan perdagangan manusia. Mereka bekerja di luar negeri karena faktor geografis. Kenapa tanahnya kering menyebabkan orang-orang tidak dapat untuk menghasilkan hasil panen. Dapat menghasilkan tapi waktunya lama. Sehingga membuat mereka memilih untuk bekerja di luar negeri. Ada yang berkata seperti ini, di sini loh tanahnya kering, tidak bisa diapa-apakan. Kalaupun bisa, butuh waktu yang sangat lama. Sementara kami juga perlu makan. Nah, celah ini akhirnya dimanfaatkan oleh para bandit pada saat itu untuk menggeruk keuntungan di balik keputusasaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhadap penghidupan yang tidak kunjung membaik. Jadi faktor geografis kemudian mempengaruhi faktor ekonomi, bagaimana mereka harus bertahan hidup, akhirnya mereka bekerja. Tetapi, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, mirisnya, banyak peti-peti jenazah di kargo bandara yang sering terjadi.
sering banyak berdatangan, dan ini merupakan gambaran betapa banyaknya harapan untuk mempertahankan hidup yang lebih baik, tapi harus dibayar mahal. Bahkan tidak mahal lagi, tidak harus tahu bagaimana membayarnya, karena sampai ada yang meninggal, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kesaksian dari salah satu pendeta yang bekerja di kargo pada saat di Kupang. Jadi saya mendengarkan wawancara pada saat perkuliahan. Nah sekarang saudaraku, kita sebagai gereja harus sadar masalah yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kehidupan permasalahan di luar sana. Kita tidak melulu berbicara tentang pelayanan untuk meningkatkan bagaimana pelayanan bisa berjalan dengan lancar, tidak melulu itu. Tetapi gereja juga perlu keluar, ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Gereja harus menyuarakan suara kenabian. Gereja harus menyuarakan bahwa mereka tidak setuju terhadap perdagangan manusia yang dapat menimbulkan banyak orang kedukaan. Keadaan sosial yang dialami oleh negara, keadaan apapun, itu juga hendaknya menjadi tanggung jawab gereja, di mana gereja juga hadir di tengah-tengah negara untuk memberikan kesaksian dirinya sebagai tubuh Kristus. Menjadi gereja yang sadar masalah, sehingga pelayanan gereja cuma tidak hanya tersekat oleh dinding-dinding saja, tidak hanya tersekat oleh satu sektor dengan sektor yang lain, tetapi gereja juga keluar, karena kehidupan gereja juga ada di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu bapak saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pertanyaannya, bagaimana sikap gereja dengan keadaan perdagangan manusia di NTT? Bagaimana sikap gereja saat jemaatnya ada yang termarginalisasi karena menderita penyakit HIV atau AIDS? Bagaimana sikap gereja saat bangsanya akan mengadakan pesta demokrasi untuk pemilihan presiden, gubernur, wali kota? Apakah pemimpin-pemimpinnya sudah memberikan wejangan-wejangan nasihat sesuai kita memilih dengan firman Tuhan, tidak gampang tersuap oleh keuangan atau apapun? Apakah masih terdapat stigma, kita mah ngikut aja yang terbaik, tapi saat realisasinya ditemukan banyak ketidakcocokan, akhirnya merasa kecewa? Saudaraku, Tuhan menempatkan kita di Indonesia bukan suatu kebetulan. Tuhan menempatkan kita di bumi pertiwi dengan pedomannya Pancasila, agar kita dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk mempertahankan, untuk melindungi, untuk menopang sesama kita, mereka yang membutuhkan. Nah, maka dari itu mari di pagi hari ini kita bersyukur dan berefleksi akan apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita. Tidak harus dari hal yang besar, tapi kita bisa lakukan dari hal yang sederhana, hal yang kecil, dengan memperhatikan, memberikan support, mendoakan saudara-saudara kita, dan ingat bahwa mereka juga butuh kita untuk mereka bisa bertahan menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan menopang untuk kita memberkati, untuk kita menjadi penolong bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Hari ini kami menghayati bahwa ada peristiwa penting di tahun 1965 lalu. Karena peristiwa kemarin membuat kami menyadari bahwa kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami memiliki Pancasila yang begitu luar biasa melindungi kehidupan kami pada saat ini. Kami bersyukur sebab Tuhan tidak tinggal diam terhadap oknum-oknum yang ingin mengambil hak sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan bersama. Kami berterima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami memang butuh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan dalam kami menapaki kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, sebagai kami gereja, mampukan kami untuk boleh hadir bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi penolong. Kami menyuarakan suara-suara kenabian Tuhan, menyuarakan suara-suara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami boleh membela, kami boleh menopang saudara-saudara kami yang tertindas. Maka dari itu Tuhan, di pagi hari ini, ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami dengan berbagai bentuk aktivitas, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam sakit penyakit pun Tuhan juga jaga dan sertai, sehingga kami boleh tetap semangat menjalani kehidupan kami di hari ini dan mensyukuri atas apapun yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan ada dalam segala kehidupan kami. Ini kami Tuhan, doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.